orang itu selalu melakukan itu dianggap itu benar. Setelah dianggap itu benar, nanti kumpul dengan orang lain nggak cocok, dia sudah ngomong kafir. Padahal dia penemunya cuman itu saja. Dinamakan apa? Dinamakan orang kuper. Nah, kuper itulah kafir. Kan di surga. Nah, surga itu identik dengan keindahan, nggak ada api loh. Karena api di neraka loh. Lah kok Adam dibuat dari api, angin, air, dan bumi? Kok setelah dewasa baru diturunkan ke bumi? Nah, ini kalau kita nggak belajar dari telur itu nggak bisa menemukan. Gitu loh. Jadi kalau begitu, duluan mana kita dengan Adam? Pertanyaannya. Kalau dibilang kita itu keturunan Adam, terus Adam itu keturunan kita, itu loh masalahnya. Kan ruwet. Makanya kalau begitu, kita memakai simbol-simbol lah, itulah yang paling tepat. Karena kita menemukan jawaban itu sulit, maka pakai simbol itu supaya kita tuh mantap. Berarti kesucian hati, kesucian jiwa itu supaya kita tuh terjaga dan kita selalu menikmati keberadaan kita. Kapan? Ya saat ini. Karena kalau ngomong besok itu nggak ada. Kalau ada itu cuma hari. Tapi di saat besok itu jenengan semuanya ada. Besok itu hilang kok. Yang ada besok lagi. Jadi kalau ngomong besok, berarti jenengan besok kerja ya di saat itu. Nyatanya besoknya harus kerja lagi. Jadi kan besok itu nggak ada. Yang ada itu sekarang. Makanya dengan simbolis yang seperti ini kita harus pandai membaca. Itu namanya bancaan. Ya. Lalu karena kita itu sudah melakukan bancaan, supaya untuk apa kok kita harus membaca? Supaya kita itu enggak kafir. Nah, kenapa kok kita enggak kafir? Coba kalau saya tanya, kafir itu apa toh? Coba. Kafir itu perilaku atau kafir itu bahasa? Kira-kira. Kok orang itu semudah itu bilang, wah ini kafir, ini dilarang, ini boleh, ini nggak boleh. Kita tuh pokoknya jangan sampai terbelenggu dengan kata-kata kita sendiri, supaya kita itu bebas. Karena hidup ini adalah sebenarnya di dalam ruangan dan waktu. Cuman itu. Jadi waktu yang diomongkan waktu itu ya saat ini, bukan besok. Masalahnya ya kalau kita nyampe besok. Lah kalau enggak. Kafir sendiri itu ngadopsi dari bahasa Arab. Apa artinya? Kafir itu adalah tertutup. Itu namanya bahasa Arab itu kafir. Ya. Makanya orang yang mau pergi supaya barangnya atau perilakunya gak kelihatan itu pakaiannya dimasukkan ke dalam koper. Ya. Orang yang sebenarnya paham dengan ilmu, tapi orang itu bukan paham. Maksudnya orang yang mengerjakan suatu ilmu, ya, dan orang itu nggak mau mempelajari sampai dalam. Orang itu selalu melakukan itu dianggap itu benar. Setelah dianggap itu benar, nanti kumpul dengan orang lain nggak cocok, dia sudah ngomong kafir. Padahal dia penemunya cuman itu saja. Dia tidak bisa membaca atau tidak bisa bancaan atau tidak bisa membaca situasi. Ini kalau sudah kumpul sama orang banyak, karena pengetahuan juga itu saja, dinamakan apa?
dinamakan orang kuper. Lah kuper itulah kafir. Lah kalau hanya urusan dengan Tuhan saja nggak percaya kok kafir itu loh. Apa kira-kira ya Madok? Tidak percaya dengan sunnah saja kok dibilang kafir ini apa ya Madok kira-kira? Orang nggak percaya dengan sunnah tapi hidupnya mewah. Semuanya ada, dia bisa membantu. Apakah itu orang kafir? Keberhasilan itu dari ketertutupan kita atau karena kita itu bisa membaca situasi dan pemahaman sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya orang Cooper itu apa sih? Orang yang tidak paham. Hampir mirip-mirip kok. Jadi kafir itu artinya orang yang tidak bisa meluaskan pikirannya, tidak bisa mencerahkan hatinya sendiri sehingga tertutup dengan pemikirannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri yang tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain. Itulah yang dimaksud kafir. Jadi kudu dipahami. Makanya kalau lak matur, lek wong muni kafir sebenarnya dia yang kafir bukan kita. Gitu loh. Karena dia kekafirannya apa? Salahnya cuma belajar di situ-situ saja. Lah yang dipelajari itu sejarah masa lalu orang. Lah kita itu masa sekarang bukan masa lalu kok. Makanya sekarang hilangkan masa lalu. Ya, kita melakukan dan menikmati masa sekarang. Dan jangan berharap di masa depan. Karena 3 ruang inilah yang membodohkan kita dan bisa mengkafirkan kita. Jadi aja kok aku ki wong elek. Nek wis ana muni wong elek, contone wong apik iku sing piye? Karena elek dan apik itu bahasa cumaan. Nah, yang dimaksud elek dan apik itu perilaku. Atau orang itu dijudge atau dihakimi bahwa orang itu orang jelek. Apa nek wong elek iku kira-kira ora bakal apik? Apa nek wong sing ngaku-ngaku apik iku gak tambah tibane elek? Kita ini wong Jawa ya, wis duwe panutan. Diakui gak diakui, Njeng Sunan Kalijaga itulah panutan kita. Dia waktu remaja menjadi begal, jadi berandal, kecu, medon, main, itu penggaweane. Tapi dengan perjalannya waktu sekarang dan dia merubahnya dengan sendiri, akhirnya dia menjadi seorang wali. Dan akhirnya dia menjadi panutan orang Jawa. Bandung Bondowoso. Yang awalnya orang sekti Mondroguno karena dia Sorah Sesongaran. Sorah Sesongaran itu menyombongkan diri yang berkelebihan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bahkan matinya saja nggak jelas. Dia cuman menjadi legenda, cuman cerita rakyat sampai seperti itu. Tapi kalau Sunan Kalijaga, walaupun dia sudah nggak ada, bahkan makam tempat untuk menghilangkan jasadnya atau yang dinamakan kuburan. Ya, kalau pesarean yang dinamakan sare niku berarti tangi. Jadi nek wali niku diwastani sarean. Niki orang yang memuja yang salah pada tempatnya. Walaupun kita itu menghormati dan kita itu menghargai mereka. Wah, iki pesareane wali. Salah niku kuburan jasate wali. Kenapa dikubur di situ? Supaya baunya busuk, enggak menyengat di hidung kita. Sebenarnya ngoten. Kita menghargai itu perjalanan mereka dan contoh-contoh yang diberikan itu patut kita hargai. Tapi nek wis diujur ngalor, dipetek, dikubur, dia orang sakti, dia mempunyai doa yang sangat luar biasa. Coba sakniki langkai kira-kira tangi apa ora?
Makanya kalau kita ziarah ke sana, artinya itu mengingat jasa-jasa baiknya. Tapi kita jangan pernah menyembah-nyembah orang yang sudah mati dikubur. Ini bahaya. Kalau kita mengingat jasa baiknya, oke. Ya, setelah mengingat jasa baiknya, paling tidak kita harus merubah perilaku kita supaya seperti orang yang kita kagumi itu loh. Nah masalahnya saat ini ngeten. Setelah tiang niku aktif dan rutin melakukan ziarah, napa tiang niku iso ngrubah prilakune kaya wong sing diziarahi niku? Paling teko teng mriku malah njaluk sugih. Lho wong teko teng kuburan dikubur sing urip kok. Ya wong ya ora sangu emas, ya ora sangu dhuwit. Sing digawa budal nggih kain putih. Lho kok teko teng mriku malah njaluk sugih. Tapi